Cerita diawali dari Prabu Santanu, seorang raja kerajaan Kuru yang ibu kotanya terletak di Hastinapura, yang berada di India Utara, yang berdiri pada periode Weda, sekitar 1500 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Prabu Santanu menikah dengan Dewi Gaga yang saat itu dikutuk untuk turun ke dunia. Mereka bertemu di pinggiran sungai dan kemudian saling jatuh cinta. Dalam pernikahan Prabu Santanu dan Dewi Gangga menghasilkan 7 anak. Namun anaknya itu ditenggelamkan ke laut oleh Dewi Gangga karena anaknya itu terkena kutukan. Lahirlah anak ke-8 yang kebetulan bisa diselamatkan oleh Prabu Santanu. Anak ke-8 itu diberi nama Dewa Brata yang lebih dikenal dengan sebutan Bisma. Tidak lama kemudian Dewi Gangga dan Prabu Santanu pisah karena Prabu Santanu dikatakan melanggar janji pernikahan. Beberapa tahun kemudian Prabu Santanu kemudian jatuh cinta dengan Satyawati dan ingin menikah dengan dirinya. Ayah Satyawati memberikan syarat kalau ingin menikah dengan anaknya, maka yang menjadi pewaris kerajaan harus dari keturunan Satyawati. Padahal Prabu Santanu sudah mempunyai anak yaitu Bisma. Tapi demi kebahagiaan sang ayah, Bisma ini berjanji akan melepaskan haknya sebagai pewaris kerajaan dan tidak akan nikah supaya tidak terjadi perang saudara nantinya dari keturunan Prabu Santanu. Kemudian menikahlah Prabu Santanu dengan Satyawati dan mempunyai 2 orang putra bernama Citraganda dan Wicitrawirya. Mereka berdua kemudian menjadi pewaris kerajaan sepeninggalan Prabu Santanu. Tapi sayangnya mereka berdua kemudian meninggal sebelum menghasilkan keturunan dan akhirnya ada kekosongan kekuasaan karena satu-satunya keturunan Prabu Santanu yang hidup adalah Bisma yang sudah berjanji tidak akan menjadi raja. Satyawati kemudian mencari cara bagaimana garis keturunannya bisa lanjut dan menjadi penguasa. Sebelumnya, Wicitrawirya sudah sempat menikah dan mempunyai 2 orang istri sebelum dia meninggal, yang bernama Ambika dan Amalika. Sang ibu Satyawati kemudian meminta tolong seorang resi bernama Biasa, yang kemudian berperan sebagai ayah pengganti, dan kemudian merencana Satyawati berhasil. Dari hubungan resi Biasa dengan Ambika lahirlah seorang anak bernama Drastarasta. Tapi anak ini mengalami kebutaan. Lalu dari hubungan Biasa dengan Ambalika lahirnya Pandu. Kemudian yang seharusnya menjadi pewaris kerajaan itu adalah Drastarastra, tapi karena dia tunanetra, tahta kerajaan kemudian beralih ke Pandu. Suatu hari, Raja Pandu sedang berburu, kemudian dia melihat 2 ekor rusa, yang ternyata rusa itu bukan sembarang rusa, tapi seorang resi atau orang suci yang berubah bentuk menjadi rusa. Sebelum resi ini meninggal, dia pun mengutuknya, dan karena kutukan itu, Pandu memutuskan mengasingkan dirinya dan kemudian menyerahkan urusan kerajaan kepada kakaknya yang buta, Drastarastra. Kemudian Pandu dan kedua istrinya yang menjadi petapa dengan istri pertama bernama Kunti dan satu lagi bernama Madri. Kunti tidak putus asa, dia memohon kepada dewa bagaimana caranya mereka bisa punya anak. Setelah itu, dirinya melahirkan 3 orang putra bernama Yudhishthira, Bima, dan Arjuna. Dan para dewa tidak hanya membantu Kunti, tapi juga membantu istri kedua, yaitu Madri. Dari Madri lahirlah si kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Kelima anak yang lahir dari kedua istri Pandu ini kemudian dikenal dengan sebutan Pandawa. Saudara Pandu yang buta, Drastarastra, kemudian mempunyai anak juga dari istrinya yang bernama Gandhari yang berjumlah 100 orang putra dan 1 orang putri yang dikenal dengan sebutan Kurawa. Anak pertama mereka sekaligus anak tertua itu bernama Duryodhana. Suatu hari Pandu meninggal dikarenakan kutukannya. Saat jenazah Pandu dibakar, Madri kemudian ikut menceburkan dirinya ke api kremasi dan dirinya ikut meninggal dengan Pandu. Lalu kelima Pandawa dan Kunti kemudian kembali lagi ke ibu kota kerajaan. Kemudian saat mereka sampai di ibu kota, Yudhishthira mendapatkan hak menjadi raja dikarenakan dia merupakan putra tertua dari Pandu. Tapi karena Yudhishthira masih muda, Drastarastra yang jadi raja sementara. Yudhishthira kemudian menjadi putra mahkota dan pewaris kerajaan. Para Kurawa tidak setuju dikarenakan yang menjadi raja sekarang itu adalah ayah mereka. Jadi menurut mereka putra tertua Kurawa yang bernama Duryodhana lah yang berhak menjadi pewaris kerajaan. Dari sinilah perselisihan antara Pandawa dan Kurawa dimulai. Disebutkan kalau Duryodhana selalu menggunakan rencana licik untuk menyingkirkan para Pandawa. Contohnya saat Kunti dan para Pandawa diajak liburan ke Waranawata. Di sana mereka menginap di istana yang bernama Lakshagriha yang disediakan oleh Duryodhana. Di situ saat Pandawa dan Kunti sedang tidur, istana tersebut dibakar agar membunuh mereka dari dalam.
Tapi rencana itu berhasil diketahui oleh Pandawa dan Kunti. Mereka berhasil lari lewat terowongan tersembunyi di bawah tanah menuju ke hutan. Setelah Pandawa dan Kunti melewati hutan tersebut, mereka kemudian menuju ke kerajaan Pancala yang kemudian sedang diadakan sayembara untuk memperebutkan Drupadi yang merupakan seorang putri dari kerajaan tersebut. Lalu salah satu dari Pandawa yang bernama Arjuna ikut dalam sayembara itu dan memenangkan sayembara tersebut. Mereka kemudian pulang dan akhirnya Pandawa mengikuti pesan dari ibu mereka dan Drupadi akhirnya menikahi kelima Pandawa. Supaya adil, setelah mereka menikah, Pandawa kemudian kembali ke istana Hastinapura dan supaya Korawa dan Pandawa tidak saling bermusuhan, akhirnya diputuskan kalau kerajaan Kuru akan dibagi menjadi dua. Korawa memerintah kerajaan Kuru Pusat dengan ibu kota Hastinapura, sedangkan Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala. Tapi Duryodhana tidak sampai di situ. Akhirnya Duryodhana mengundang Yudhishthira untuk main permainan dadu dengan taruhan. Namun ternyata permainan tersebut sudah dimanipulasi agar Yudhishthira kalah dalam permainan ini. Dan karena Yudhishthira semakin kehabisan bahan untuk dipertaruhkan, akhirnya dia pun mempertaruhkan kerajaannya, saudaranya sampai istrinya, Drupadi. Bagaimanapun Yudhishthira kalah dan akhirnya Duryodhana mempermalukan Pandawa dan Drupadi dengan cara menyuruh mereka melepaskan baju di depan umum dan menarik paksa pakaian Drupadi. Namun kemudian Drupadi diselamatkan oleh Sri Krishna. Dan melihat istrinya dipermalukan seperti itu, Bima kemudian bersumpah akan membunuh para Kaurawa. Dhritarashtra, ayah para Kaurawa, kemudian melihat ada pertanda buruk yang akan muncul di Hastinapura. Jadi dia kemudian memerintahkan untuk mengembalikan semua harta yang sudah dipertaruhkan Yudhishthira. Duryodhana yang merasa kecewa karena hartanya Yudhishthira dikembalikan, kemudian menantang Yudhishthira untuk melakukan permainan dadu yang kedua kalinya. Tapi kali ini taruhkan bukan harta, tapi yang kalah harus mengasingkan diri di hutan selama 12 tahun. Ditambah masa penyamaran selama 1 tahun. Kemudian setelah itu mereka bisa kembali lagi ke kerajaan. Namun jika penyamaran mereka terbongkar sebelum genap 1 tahun, maka harus diulang lagi dari awal. Singkat cerita, Yudhishthira kalah lagi dan akhirnya dia pun mengasingkan dirinya di hutan selama 12 tahun. Selesai pengasingkan diri selama 12 tahun itu, Pandawa kemudian harus mulai masa penyamaran diri selama 1 tahun lagi. Pandawa kemudian memilih untuk hidup menyamar di kerajaan Matsya, di mana Pandawa menyamar dengan berbagai macam profesi. Saat masa penyamaran itu hampir genap 1 tahun, pasukan Kuru yang dipimpin oleh Duryodhana ternyata menginvasi Matsya karena Duryodhana dengar kalau Pandawa ada di sana. Arjuna kemudian menampakkan dirinya di hadapan prajurit Kuru setelah berakhirnya masa penyamarannya dan menggagalkan invasi Kuru di kerajaan Matsya. Setelah itu Pandawa kembali ke Hastinapura dan berusaha mengambil alih Indraprastha yang dikuasai sementara oleh Duryodhana selama mereka mengasingkan diri. Namun akhirnya tidak ada pilihan lain selain jalan peperangan. Sebelum peperangan dimulai, Pandawa dan Kaurawa kemudian masing-masing mengumpulkan sekutu dari berbagai pihak. Kemudian perang Bharatayuddha dimulai dengan pengangkatan masing-masing pimpinan perang. Pihak Pandawa mengangkat Resi Seta sebagai pemimpin perang dengan Arya Utara sebagai pendamping di sayap kanan dan Arya Warasangka di sayap kiri. Sementara pihak Kaurawa mendaulat Resi Bhisma sebagai panglima perang dengan Pandita Drona dan Prabu Salya, Raja Kerajaan Mandaraka, sebagai pendampingnya. Dan kemudian perang pun dimulai. Perang Bharatayuddha ini berlangsung selama 18 hari lamanya, di mana ada banyak korban yang berjatuhan. Lalu perang ini diakhiri dengan duel antara Duryodhana melawan Bima, yang kemudian dimenangkan oleh Bima di akhir pertempuran. 36 tahun bertahta, Yudhishthira kemudian mundur menjadi raja dan kemudian diambil alih oleh cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Lalu kemudian Yudhishthira dan semua saudara Pandawa dan juga Drupadi memutuskan untuk mengembara ke tempat-tempat suci di dunia dengan Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir mereka.